Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, dari berita yang saya dapatkan yang bersumber dari antaranews.com, di sini ada survei nih dari Parameter Politik Indonesia. Di berita ini tuh dijelaskan ya bahwa PDIP menjadi urutan pertama dengan elektabilitas tertinggi 22,1%. Dan diikuti oleh Partai Gerindra di urutan kedua 11,9% dan posisi ketiga dengan Partai Golkar 10,8%. Ya, selanjutnya ada Partai Demokrat, PKB, PKS, Nasdem, PAN, P3 dan PSI di urutan ke-10. Sahabat, melihat dari hasil survei ini, kalau menurut saya pribadi inilah dampak dari trik permainan propaganda menggunakan media yang mainstream itu harus memutarkan apa yang dipesan. Jangan memutarkan apa yang tidak dipesan. Atau ya berbahaya, media yang menginformasikan tapi nggak semuanya kebuka. Karena seperti yang sebelumnya, kita menolak lupa dong dengan track recordnya PDIP. Nih, jas merah, track recordnya, catatan-catatan korupsinya. Tapi mengapa kok bisa? Ya itu tadi, karena sampai saat ini berita mengenai tindak tanduk PDIP yang negatif, mohon maaf nih kadernya, oknumnya, korupsi lah, itu nggak terlalu banyak terekspos. Sehingga yang di sini hanya tersorotnya itu adalah, yaitu sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Adi Prayitno ini. Kenapa PDIP masih kuat? Karena dia bermain ketokohan, katanya kan gitu. Ya, tokohnya yang disorot ini Jokowi. Tapi bukan berarti kita itu harus menutupi atau melupakan atau pura-pura melihat gitu kan ke track record kader-kadernya. Oke, sebatas info tambahan ya mengenai survei Parameter Politik Indonesia ini. Ini menggunakan metode telepolling, menggunakan kuesioner, jumlah sampel sebanyak 1.200 responden dengan metode sampel random, sampling dari 6.000 nomor handphone yang sudah dipilih secara acak dari kerangka sampel yang ada dengan margin of error survei sebesar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Jadi sahabat, kita harus sama-sama mengingatkan kepada sesama masyarakat mengenai yang kurang diekspos oleh media mainstream saat ini. Maka dari itu sahabat, jangan lupa untuk menyebarkan juga atau membagikan video ini biar masyarakat juga pada tahu. Ya kan bisa jadi survei yang tadi itu dilakukan ke orang-orang yang tidak tahu. Yang dilihatnya itu hanya satu sosok saja atau tokoh yang tadi. Tapi lupa terhadap Juliari Batubara atau yang lainnya. Oke, untuk mengingatkan juga nih ya, ada beberapa juga orang-orang dari Partai PDIP yang tersangkut kasus korupsi, yaitu tadi Juliari Peter Batubara, Andrew Misanta Pribadi, Ajay M. Priyatna, Sri Hartini, Muhammad Saman Hudi Anwar, Harun Masiku, yang sampai saat ini belum ketemu juga, dari PDIP. Jangan sebutin Harunnya doang, tapi yaitu Harun Masiku, politisi PDIP. Kenapa bisa banyak? Apakah kurang disortir atau bagaimana? Ya maklum aja ya, mungkin ya kader-kader untuk partai yang berkuasa, ya di sekitarnya pasti aja ada yang memanfaatkan kekuasaan tersebut. Dan itu baru korupsi, belum nepotismenya. Demi sebuah ambisi, terkadang untuk sebagian orang atau sebagian kelompok, cara apapun akan ditempuh. Yang penting ambisinya itu bisa tercapai. Betul. Terlebih sekarang kita memasuki tahun-tahun panas 2024 pencapresan. Kita tahu bahwa bagaimana ada dua sosok yang selalu muncul ke publik, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kan. Kita ketahui Ganjar Pranowo di berita-berita selalu dihadapkan dengan masalah dan masalah. Ya. Nah ini justru sebaliknya Kang. Survei. Kalau sebaliknya dengan disurvei. Sebaliknya dengan disurvei. Ya. Survei yang terbaru yaitu survei poll tracking. Menyebutkan elektabilitas Ganjar Erik tertinggi. Waduh, luar biasa ini. Ya. Hasil survei poll tracking Indonesia menyatakan pasangan Gubernur Jawa Tengah dan Menteri BUMN Erick Thohir elektabilitasnya tertinggi itu dengan skor 27,6%. Mengungguli Prabowo Subianto Puan Maharani elektabilitasnya 20,7%. Dan yang ketiga adalah Anies Baswedan AHY. Itu 17,9%. Ya. Ini walau alam ya. Ini surveinya seperti apa kan begitu. Ya, jadi survei itu kan fungsinya adalah untuk menggambarkan kondisi realita yang terjadi hari ini melalui sebuah metode penelitian yang mengambil sampel
baik itu dengan model randomnya pun nanti ada berbagai metode lagi, tapi intinya adalah apa yang terjadi pada sekelompok masyarakat itu tergambar tidak perlu diukur semuanya, tapi hanya diukur beberapa persennya saja. Tapi dengan teknik tertentu itu bisa menggambarkan yang keseluruhan. Nah, fungsinya kan begitu. Tapi hari ini kita punya sumber lain. Apa itu? Bank data dari percakapan media sosial. Jadi itu menjadi balancing atau fungsi check and rechecknya survei. Nah, harusnya apa yang ditampilkan di survei itu senada dengan apa yang muncul di media sosial. Itu kecenderungan hari ini begitu gitu. Nah, ini kan sebaliknya, ketika kita tahu bahkan pada realitanya Ganjar Pranowo itu dihantam berbagai persoalan, mulai banjirop yang tidak terhandle walaupun itu sudah diwanti-wanti oleh Pak Bu Mega, beberapa daerah yang masih betul-betul di bawah garis kemiskinan, bahkan air bersih pun tidak ada sehingga tidak bisa mandi, dan banyak persoalan lainnya. Wadas itu tidak menunjukkan perbandingan yang sama dengan hasil survei. Jadi seperti bumi dan langit gitu. Nah, tentu wajar rakyat menjadi curiga gitu. Kok bisa gitu? Dari mana datanya? Nah, bisa jadi itu nanti kan kalau pembahasan melalui metode survei itu bisa dipertanyakan juga. Kalau menggunakan multiple random misalkan, dari mana populasinya? Kalau populasinya diambil fokus di Jawa misalkan, apalagi Jawanya lebih ke Jawa Tengah, ya sangat wajar itu terjadi gitu. Hanya kan kita tahu selama ini para lembaga survei itu tidak pernah membuka data generalnya secara keseluruhan, itu nggak pernah ditampilkan. Dibuka kan? Data yang sesungguhnya mereka buka oleh lembaga survei itu, tapi ke internal. Ke pemesan. Ke pemesannya nih, realnya seperti ini kan kaget. Ya udah bikin yang palsu deh. Nah itu menariknya Kang, ketika bicara lembaga survei, istilah palsu itu menjadi tidak ada sebetulnya, karena mereka bisa berkelit gitu bahwa ya ini dilakukan dalam setting tertentu, misalkan dalam kondisi tertentu, dalam durasi tertentu. Kan lantas kita kemudian banyak yang bertanya, loh, tapi kan bukan hanya satu lembaga survei yang mengatakan hal yang sama itu. Lembaga ini juga begitu, lembaga ini juga begitu. Nah kan kalau pesanannya sama ya bisa hasilnya sama dong, tergantung pesanan. Bukan kita menuduh, tapi saya kira itu yang terjadi pada era-era sebelumnya. Kemudian kita digiring dengan sebuah pendekatan post-truth gitu ya, bahwa sesuatu yang tidak ada sebetulnya dibuat seolah-olah ada. Data itu terus-menerus dengan berbagai teknik, dengan berbagai media, akhirnya itu diyakini kebenarannya dan seolah-olah menjadi benar-beneran gitu. Iya. Ini sama Kang, berarti apa yang dikemukakan oleh Direktur Political and Public Policy Institute, Jerry Massey. Meragukan hasil survei yang dilakukan oleh beberapa ya. Itu orang Amerika kalau nggak salah ya. Jadi Massey ini termasuk juga pakar komunikasi politik American Global University. Kalau di Amerika itu berbeda Kang, menurut Jerry ya. Karena misalkan seperti disebutkan Rasmussen, Emerson, Trafalgar. Nah itu lembaga survei di sana ya. Itu objektif gitu. Tapi di Indonesia itu masih diragukan lah keobjektifannya, sehingga ini bisa justru menyesatkan gitu loh penilaian pemahaman publik. Ya, saya kira lembaga yang memiliki otoritas terkait hal ini harus segera mengungkapkan kebijakannya. Jangan sampai kondisi situasi masyarakat ini dikacau balaukan logikanya oleh orang-orang survei tersebut. Survei memang masih diperlukan. Kita membutuhkan banyak data-data melalui metode itu, tapi kalau cara-caranya banyak yang tidak logik gitu, banyak yang tidak berkesesuaian dengan realita yang ada di lapangan, kan akhirnya menjadi sesat gitu, hasilnya menyesatkan gitu. Nah, Jerry Massey saja sudah mengatakan hal itu gitu, dan itu senada dengan apa yang ada di pandangan rakyat jelata. Maka saya tidak tahu pihak terkait ini apakah Mendagri misalkan yang berwenang dalam mengotoritasi persoalan pemilu ini, nanti terkait dengan KPU, Bawaslu dan seterusnya. Ini saya kira belum ada gitu, belum ada lembaga yang belum ada kebijakan yang mengatur untuk memperkuat keyakinan publik seperti yang terjadi di Amerika gitu. Tapi seberapa
kuat ya pengaruhnya survei-survei yang diragukan, ya, minimal oleh kita berdua lah. Ya. Itu bisa meyakinkan publik gitu. Itu yang terjadi di era-era pemilu sebelumnya, bagaimana lembaga survei itu memiliki kekuatan yang sangat powerful sehingga itu bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan partai politik. Kan tiket untuk pencapresan lah misalkan, tentu secara formal itu dari partai politik. Tapi tiket secara sosial itu dari lembaga survei yang bentuknya popularitas, elektabilitas, dan likabilitas gitu. Maka semua orang akhirnya tertuju pada lembaga survei itu gitu. Hari ini mungkin ceritanya agak berbeda. Kenapa? Karena kekuatan sosial media, data sosial media yang betul-betul natural, alamiah, itu akan menjadi pendamping dari survei itu. Kalau hasilnya bertolak belakang, ini kan real. Ini datanya bukan, kalau data media sosial itu bukan data sampling, tapi data real pengguna media sosial. Kan mau penggunanya berapa ratus juta pun, internet ada sistem yang mampu menghitung itu gitu. Software ada yang mampu menghitung itu gitu. Sekarang saya kira harusnya sih lembaga survei lebih mawas diri, lebih harus melihat lagi, jangan tutup mata terhadap hasil yang interaksi yang ada di media sosial, karena itu akan menjadi fatal ketika hasilnya berbeda jauh. Saya malah jadi mengkhawatirkan ini ketika para pegiat media sosial terpecah menjadi dua, ya kan, ada polarisasi di situ. Apakah juga lembaga survei ini juga akan mengalami hal yang sama gitu, terpecah menjadi dua, lembaga survei yang sesuai pesanan, lembaga survei ya benar-benar untuk kepentingan kemaslahatan gitu. Ya, lembaga survei yang benar ya tentu pasti ada dan banyak, minimal sejumlah partai politik yang ada. Kalau partai politik ada 20, ya akan ada 10 lembaga survei yang akan melaporkan hasil yang jujur. Tapi masalahnya yang tadi, ke dalam aja, ke internal saya, dia nggak akan publis keluar gitu. Kalau publis keluar ya bahaya, nanti kan itu akan terkait dengan strategi politiknya mereka. Kita mendengar ada para pemilik lembaga survei dipanggil oleh Jokowi ke istana. Kita lihat saja, terbongkar terdapat pertemuan pemilik lembaga dengan Jokowi di istana. Kalau ada ini, ngeri kali ini kan. Ini yang apa yang akan dilakukan oleh istana gitu? Akan bermain sebagai player gitu? Kan mestinya enggak. Mereka harusnya kan netral. Langsung saja deh ya, kita simak. Beberapa pemilik lembaga survei dipanggil Presiden Joko Widodo Jokowi di istana pada September 2022. Nah, ini clear waktunya ada September, sebulan yang lalu. Atau maksimal 2 bulan yang lalu lah, karena November ini kan baru tanggal 3. Pertemuan itu dibenarkan oleh Executive Director Carta Politika Yunarto Wijaya kalau nggak salah ya. Ini orang yang juga sering selalu berusaha mendowngrade Anies Baswedan. Saya nggak ngerti juga, ini lembaga survei tapi kerjaannya seperti buzzer gitu. Kemarin kita baru bahas Denny Ja ya, yang Denny Ja kita bahas, kemudian SMRC juga kita bahas, Saiful Mujani Research and Consulting, yang cuitan-cuitannya sangat tidak menampakkan netralitas, sangat berkubu, dan itu kalau sudah begitu sudah nggak mungkin lagi bisa dipercayai oleh rakyat, kayak kan? Jokowi ingin tahu data survei terakhir di kami seperti apa. Kan kalau pengen sekedar tahu, googling saja kan ada datanya yang dirilis atau dikirim via email. Tapi Jokowi itu fokus utamanya adalah kepuasan publik. Lalu efeknya secara elektoral seperti apa? Terus siapa-siapa saja yang naik elektabilitasnya? Imbuh Yunarto yang dikutip oleh Detik X. Wah, ini Detik X ini luar biasa juga ya sebenarnya. Dia bisa mendapatkan kabar-kabar yang tidak ada di berita lain. Investigasinya keren juga nih Detik X. Jokowi memanggil beberapa lembaga survei untuk menanyakan elektabilitas Puan Maharani. Tuh. Ini maksudnya apa ini?
Jokowi, kata sumber ini, menanyakan kemungkinan elektabilitas Puan naik sampai 12,5% pada akhir tahun. Jokowi pengen tahu bagaimana upaya menaikkan elektabilitas Puan, berhasil atau tidak gitu. Kalau tidak berhasil, ya Ganjar saja yang didorong jadi capresnya PDIP, begitu barangkali ya. Oke. Nah, oke, ini kita masuk ke part 2, page 2. Nah, ini. Pada 31 Mei 2018, Presiden Jokowi pernah mengumpulkan pengamat politik dan lembaga survei di Istana Merdeka. Jadi kalau baca runutan beritanya, September kemarin dipanggil, dikumpulkan para pemilik lembaga survei, salah satunya Carta Politika, si Yunarto itu. Kemudian ada kisah yang diambil, berita yang disampaikan oleh keuangan News ID, bahwa 2018 pun begitu gitu. Kan narasinya kurang lebih begitu ya. Ke September kemarin dipanggil seperti sama gitu. Waktu Mei 2018 pun dipanggil. Nah, kan kita tahu bagaimana keajaiban hasil-hasil survei tempo hari yang tidak selaras dengan apa yang terjadi di lingkungan kita masing-masing. Kan bukan lingkungan saya saja, lingkungan teman saya yang di Jakarta, lingkungan sahabat saya yang di Kalimantan, lingkungan tetangga saya yang dari Jawa Tengah, itu berbalik gitu. Tapi ujungnya hasilnya sama dengan hasil survei. Kan itulah yang menjadi pertanyaan publik tempo hari ya. Bagaimana konon katanya kecurangan luar biasa terjadi dalam Pilpres kemarin. Jadi hasil disamakan dengan hasil pemilu disamakan dengan hasil survei. Begitu ya. Aduh. Ini pertemuan tadi lebih pada masukan pengamat politik junior dan senior mengenai apa aja kondisi terkini, problem yang harus diberesin yang sifatnya aktual atau sistem, kata Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya di Kompleks Istana Presiden Jakarta. Ini kabar yang 2018 ya. Ini terulang kembali di September kemarin. Begitu yang saya tangkap dari kabar berita ini. Menurut Yunarto, selama pertemuan Jokowi hanya menjawab pertanyaan pengamat politik dan pengurus lembaga. Sementara pengamat politik senior lebih banyak memberi masukan terkait efektivitas lembaga parlemen dengan kepresidenan. Ya, itulah yang kita khawatirkan, bagaimana netralitas yang dimiliki oleh para lembaga survei, karena itu dijadikan patokan oleh para partai politik dalam memilah siapa capres, cawapres, bahkan mungkin nanti juga untuk kepentingan pilkada dan pileg gitu. Ini ngeri kali kalau ujung-ujungnya hanya main-mainan saja, dagelan saja gitu. Angka-angkanya disetting dan segala macam, sehingga hasil akhirnya nanti disamakan dengan hasil survei. Janganlah, jangan begitu. Kapan negeri ini bisa maju kalau cara-cara kita berpolitiknya seperti begini? Ya, penuh indikasi kecurangan. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Tanggapan? Pertama gini, masalah lembaga survei, kayaknya rakyat sudah mulai belajar dari tahun 2019. Ya. Belajar apa? Jadi memang mereka itu lembaga survei bayaran, seperti yang disampaikan oleh Profesor Antoni Budiawan. Ya. Jadi lembaga-lembaga survei ini sekarang sudah jadi pelacur. Ya. Itu bukan kata saya, kata ini. Yang itu ada beberapa risetnya seperti itu. Artinya apa? Sekarang rakyat sudah cerdas bahwa banyak lembaga survei itu yang hasilnya itu adalah pembodohan tadi. Kalau bahasa saya PSK ya. Ya, Pak Menteri Budi menyebutnya pelacur seperti itu. Kita lihat dengan lembaga survei yang independen. Saya yakin lembaga survei yang independen pasti akan menempatkan Anies itu di peringkat atas. Ini lihat apa? Dilihat dari bagaimana animo, bukan saja dari tokoh-tokoh nasional, tapi termasuk juga kader-kader partai di grassroots-nya itu sebenarnya mendukung Anies. Belum lagi emak-emak, belum lagi pekerja-pekerja di bawah itu. Kita lihat semuanya Anies, bagaimana mungkin Anies akan ditempatkan di bawah gitu kan. Saya bisa pastikan kalau ada lembaga survei yang menempatkan Anies di bawah, itu lembaga survei bohong. Patut diduga PSK. Karena apalagi kalau misalnya selisihnya sampai jauh seperti itu, Nah, kalau lembaga survei, tadi Pak Solihin bilang kalau lembaga survei independen itu relatif rata-rata memunculkan Anies yang pasti yang itu. Nah, pertanyaan saya sih lebih ke yang independen ini, dia dibiayain siapa, Pak? Ya.
Kan kalau yang bayaran dibiayain yang pemesan dong. Nah, ini kalau yang independen itu Ya dibiayain. kan kita juga di gerakan-gerakan Islam juga kan ada donatur-donatur yang sifatnya tidak terikat. Oh. Nah, tidak terikat, tidak ada pesanan terus itu. Tapi tetap mereka mencari sumber dana yang halal. Gitu. Pasti ada itu. Nah, tidak semuanya lembaga survei itu mereka pelacur gitu ya. Tapi pasti ada yang mereka itu masih punya hati nurani dan menyampaikan tentang kejujuran. Saya yakin masih ada seperti itu. Ya. Nah, kan kita sama-sama tahu lah ya bagaimana metode statistik yang dilakukan oleh para lembaga survei itu dengan teknik random sampling, dengan margin error segini dan seterusnya. Tapi kok hasilnya juga berbeda-beda. Iya. Nah, apakah lembaga-lembaga ini tidak bisa dikenakan pasal kebohongan atau apa gitu ketika memunculkan data yang berbeda dengan yang terjadi di faktanya di lapangan, Pak Tarmizi? Harus dibongkar. Kan kalau kita ingin melihat survei itu benar dan tidak, bongkar dulu respondennya. Kalau yang menempatkan misalnya si A itu adalah elektabilitasnya tertinggi, maka kita lihat respondennya siapa. Jangan-jangan respondennya itu adalah semua pendukung dari calon A. Iya. Ya kan? Itu kan bongkar dulu. Misalnya gitu juga di Jawa Barat katanya menang figur tertentu. Anies katanya kalah di Jawa Tengah, di Jawa Timur, kan gitu. Jadi bongkar gitu respondennya. Ini masalahnya sampai hari ini tidak pernah lembaga survei mau membongkar siapa respondennya. Jangan sampai respondennya itu adalah responden satu, akal-akalan. Mereka sebenarnya nggak ada yang namanya survei via telepon atau datang langsung. Nggak ada. Itu hanya akal utak-atik angka aja. Saya juga sarjana, itu bisa ngotak-atik angka. Sesuai ini, angkanya. Kadang-kadang angkanya itu selisih antara Pak Anies dengan Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu ya. Kok ini seperti angka yang diatur-atur? Ya kan? Ini kan ada apa kan gitu. Yuk kita bongkar kalau mau. Ada lembaga survei yang berani membongkar. Jangan sampai karena ada seorang tokoh lembaga survei sampai berani menantang akan dapat hadiah Alphard kalau Pak Anies dapat tiket capres. Ada apa? Saya telusuri yang bersangkutan. Ternyata ada masalah. Masalah apa? Masalah personal dengan Pak Anies. Ya kan karena nggak dipakai oleh Pak Anies kan gitu. Dalam berapa tahun yang lalu ya, yang saya dapat informasi. Ini kan masalah personal. Jadi jangan sampai ada masalah personal, hasil surveinya, analisisnya, mengatasnamakan pengamat bahwa itu tidak lolos, tidak ada sampai berhadiah Alphard untuk lolos. Kalau dia lolos jadi capres, kan ditelusuri ternyata punya masalah pribadi yang tidak berkenan dengan Pak Anies. Jadi ada dendam di masa lalu. Nah ini kan tidak fair. Nah itu barangkali disebut dengan PSK tadi. Baik. Yunarto Wijaya dari Carta Politika. Itu sebuah lembaga survei yang nampak sekali framingnya ya. Dia salah satu lembaga survei yang tidak pernah membuat hasil Anies Baswedan itu besar, nggak pernah. Tapi kalau di survei-survei yang lain adalah sedikit banyaknya dinamikanya muncul. Kalau ini enggak, moncer aja terus Ganjar. Sehingga wajar ketika banyak yang menduga bahwa Carta Politika ini termasuk yang survei pesanan. Karena kita lihat juga berapa kali juga ketemu Pak Joko Widodo. Di Twitternya kita lihat lah ya beritanya begini nih. Ini kalau bicara ngebahas thumbnail, kita lihat keturunan pahlawan, itu ada Anies Baswedan. Sebelah kanan keturunan apa? Siapa? Ya ini gambar saya dapati dari Twitter ya. Kita lihat masuk beritanya dari keuangannews.id. Direktur Eksekutif Carta Politika mempertanyakan asal keturunan Anies Baswedan. Wow. Ini udah mirip-mirip buzzer ya, 11-12 sama buzzer. Kalau bicara keturunan, saya kira ini perlu bicara juga ya sejarawan di Indonesia. Sebetulnya bangsa ini terdiri dari keturunan apa saja sih? Yang saya tahu, yang saya ketahui, memang keturunan dari mana-mana. Indonesia ini gabungan gitu. Ya kita lihat saja di timur kulitnya gelap, di Sumatera relatif putih. Ya, kalau keturunan Cina jelas putih, keturunan Arab agak hitam, begitu ya. Nah, ini
Yunarto ini saya kira tidak etik ya, tidak etis mempertanyakan asal keturunan Anies Baswedan. Kenapa? Karena memang itu mainan para buzzer. Jadi kalau Anda mempertanyakan itu, Anda 11-12 dengan buzzer. Dan yang lucu adalah gitu, ketika kita bicara, Anda keturunan mana? Kalau dibalikin begitu. Sama. Ya, saya bicara seperti ini karena saya juga mempelajari asal-usul saya. Asal-usul saya konon katanya juga Cina. Lebih tepatnya lagi Cina dari Sumatera Selatan. Ya enggak apa-apa gitu. Emang kita semua keturunan kok. Mau yang asli itu yang gimana sih? Yang pasti kita ada di sini, leluhur kita berjuang untuk bangsa ini, kan gitu. Kita cek satu-satu, ya, siapa keturunannya kemana. Ya rata-rata mereka yang berjuang untuk negeri ini. Ya walaupun ada yang sebaliknya, ada yang menjadi pengkhianat. Nah, kita lihat apa sih yang diberitakan di Twitternya. Nanti kita masuk ke Twitternya. knews.id. Anies Baswedan sebagai warga negara Indonesia dipertanyakan asal keturunannya oleh sebagian orang menjelang Pilpres 2024. Mas Anies keturunan juga enggak? Nah, ini tanya Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya di akun Twitternya @yunartowijaya Selasa tanggal 28 kemarin. Yunarto mengatakan seperti itu menanggapi akun Twitter @bijipot. Jadi @bijipot nulisnya ini loh, bukan asli WNI. Loh, keturunan Cina. Cuma perusak loh. Bikin survei abal-abal, belum kena demo loh. Nah, kemudian di berita ini disebutkan Anies Baswedan merupakan cucu dari Abdurrahman Baswedan atau AR Baswedan yang merupakan pejuang kemerdekaan, diplomat sekaligus sastrawan Indonesia. Kurang asli apa lagi ya? Kurang kontribusi apa lagi untuk bangsa ini? Nah, ini diceritain lah ya, AR Baswedan lahir 9 September 2008 dan seterusnya. Kita fokus pada apa yang Yunarto sampaikan. Kita lihat di Twitternya ya. Nah, ini yang berita barusan maksudkan, Yunarto Wijaya. Dia menanggapi dari @bijipot. Bijipot tadi ya, kita udah bahas juga sedikit. Lo bukan asli WNI, lo keturunan Cina. Cuma perosok loh, bikin survei abal-abal dan seterusnya. Terus dibalas sama Yunarto Wijaya. Mas Anies keturunan juga enggak? Nah, ini titik soalnya. Bijipot itu kalau di sini kan dia tidak membahas Anies. Dia membahas Yunarto. Tapi Yunarto tidak membahas si Bijipotnya. Dia malah membahas Anies. Ada apa ini? Salah Anies Baswedan sama Anda apa gitu? Kok tiba-tiba disinggung dengan keturunan? Tadi kan saya juga sudah bilang kalau bicara keturunan repot, semua juga keturunan kok. Emang ada yang asli? Yang asli itu Nabi pertama, manusia pertama. Kalau nggak semuanya keturunan. Ini ampun, Yunarto. Nah, kemudian kita lihat dibalasnya luar biasa nih. Dari orang-orang yang tercantum di baliho ini hanya Soekarno yang bukan pribumi. Camkan itu. Di antara tokoh yang berperan dalam kemerdekaan RI adalah Habib Al-Hasbi, Habib Hussein Mutahar, Habib Idrus, Habib Syarif, dan Insinyur Soekarno. Jadi clear ya, tidak efektif ketika kita membahas tentang keturunan. Rekam jejak pribadinya saja yang dimunculin kalau mau gitu kan. Betul, ARB keturunan Yaman dan kakeknya pahlawan nasional. Artinya keturunan orang yang berjuang untuk kemerdekaan RI. Boleh terangkan tentang kakekmu, bro? Kakek Yunarto maksudnya. Kalau sudah singgung-singgung keturunan, kakekmu melakukan apa untuk negeri ini? Kan begitu. Coba lu bikin survei di Twitter ini, biar fair, orang semua bisa melihat. Ini loh yang survei pendukung Pak Jokowi. Dia nggak pernah berani, dia pakai survei jadi carta politika saja.
Udah kalau mau, kalau berani tuh kayak ILC kemarin, bikin survei langsung di ILC di Twitter, pasti dia nggak berani. Arab itu pribumi, sedang Tionghoa tak mau disebut pribumi karena takut bisnisnya diganggu penjajah Belanda. Begitu sejarahnya, kata Ayah Wai. Ya jelas, Anies Baswedan keturunan salah satu pahlawan nasional NKRI. Kalau lu keturunan apa? Nah ini yang balasnya netizen. Anies Baswedan nggak pernah ngungkit-ngungkit juga soal ini ya. Maunya kamu disamakan, beda jauh lah. Anies kakeknya pejuang, pahlawan nasional, mantan anggota BPU PKI yang mempersiapkan kemerdekaan negeri ini. Kalau kamu siapa? Nah ini harusnya dijawab, ya. Jawab Yunarto. Kalau Anda mau ngungkit-ngungkit persoalan keturunan, ya saya kan cuma jawab. Ya Anda menjawabnya memention Anies Baswedan. Harusnya kan tidak ke arah sana. Oke. Maaf Yun. Yun itu siapa? Yuni, Yun. Oh Yunarto. Lu nggak usah bawa-bawa Anies deh. Apalagi bawa-bawa soal keturunan. Jauh banget levelnya. Tadi sama ya. Kakek Anies pahlawan nasional. Ibunya aktif di pergerakan perempuan kemerdekaan. Lu gimana? Ya. Ya udah. Ini kita lihat lagi nih. Satu lagi nih. Twitter dari Komandanu Ngapak 900. Di Gelora News juga sama, kurang lebih informasinya begitu. Asal keturunan Anies Baswedan dipertanyakan Yunarto. Netizen, lah kamu orang mana? Ini ada gambar yang dimunculkan. Ini luar biasa. Kemudian netizen beramai-ramai memunculkan respon-responnya. Ini keturunan pahlawan. Kan bicara tadi keturunan apa? Keturunan pahlawan. 3 generasi lahir di tanah Jawa. Nah, ente Yunarto keturunan apa? Siapa katanya begitu. Nenek moyangnya nggak pernah berjuang melawan penjajah tidak. Nah, oke, baik. Inilah yang terjadi kalau bentuknya kita asumsikan, kita prediksikan seperti sebuah pesanan. Jadi pesanan itu, oke, ini Anies Baswedan nggak boleh sampai nyapres. Karena kalau nyapres, kemungkinan besarnya dia yang terpilih menjadi presiden. Maka bagaimana caranya agar Anies Baswedan dijegal dengan cara apapun, berapapun biayanya nggak peduli, kita lakukan. Kan seolah-olah kelihatannya seperti begitu gitu. Sehingga diseranglah terus dari mana-mana. Politik identitasnya. Kemudian apalagi radikal-radikulnya. Sekarang keturunannya. Enggak ada satupun ya hal yang mereka bisa buktikan dari kekurangan Anies Baswedan kecuali framing-framing negatif seperti ini. Dan ini tidak akan pernah berhenti. Ini akan terus bermunculan. 2023 kita masuki tahun baru. Ini akan semakin panas. Serangan, fitnahan, bulian kepada Anies Baswedan akan semakin besar. Dan tentu kita tidak boleh membiarkan orang baik berjuang sendirian. Kita akan terus membersamainya. Karena yang kita perjuangkan adalah nilai-nilainya. Bukan Anies Baswedannya. Tapi nilai-nilai yang terkandung dalam Anies Baswedan. Begitu ya. Jadi insya Allah kita tidak fanatisme buta. Kita juga tetap mengkritisi beberapa langkah yang Pak Anies lakukan. Buktinya di video saya berapa kali saya tampilkan. Kita setia pada nilai-nilai kebaikan, pada nilai-nilai perjuangan, bukan pada orangnya. Begitu ya. Oke, kita lihat dulu sekarang apa yang sudah direspon oleh para sahabat semua. Ini sudah 100 lebih nih. Oke, kita cek. Ini kurang jelas ya. Oke, karena kurang jelas, saya bacakan di handphone saja. Cebong. Oh, siapa Cebong? Yunarto. Oh, saya nggak tahu itu. Oke, Assalamualaikum Bang Ipo. Bang Yusuf kemana? Ada. Yunarto sendiri asalnya ketua. Oke. Allah, saya nggak bisa bacakan nih, respon-responnya luar biasa keras. Yunarto bisa dilaporkan nih, nanya soal keturunan.
Oke. Laporkan satu kata. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bantai. Waduh, ngeri. Saya kira apapun respon yang kita munculkan, sebaiknya kita kemas dengan bahasa-bahasa yang tidak memancing provokasi. Ya, gaya-gaya elegan sajalah yang kita munculkan ya. Kita pertanyakan, kita kita satirekan dan seterusnya. Karena kita juga harus berhati-hati bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan tentu diawasi juga oleh beberapa pihak ya, dan tetap dicari kesalahannya. Kita lihatlah, siapapun yang dukung Anies Baswedan selalu dicari kekurangannya, selalu dicari kesalahannya. Begitu ya. Jadi kita tetap berhati-hati, kita harus berjuang, tapi juga jangan sampai terjebak mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Saya kira begitu ya. Yang pasti tetap berjuang ya. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.